Selamat pagi kepada Ibu Novia Angela yang saya hormati selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mas Regi Giovanni dengan NIM 2025030209 dari Prodi Ilmu Gizi. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan proyek Bahasa Indonesia yang bertema ragam bahasa dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, di sini ada pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang disesuaikan situasi, tujuan media, dan lawan bicara setiap orang. Tidak selalu menggunakan cara berbicara yang sama karena kondisi komunikasi yang selalu berubah. Menurut Bateman, ragam bahasa dipengaruhi oleh topik pembicaraan, hubungan antara pembicara dan pendengar orang yang dibicarakan, serta media yang digunakan. Sedangkan menurut Minto Rahayu, ragam bahasa juga dipengaruhi oleh wilayah dan latar belakang penuturnya. Dan contohnya juga di sini pada saat berbicara dengan teman dan juga kepada dosen. Contohnya juga ada kepada teman itu ada nanti malam kita nongkrong yuk. Kalau untuk dosen, contohnya seperti selamat pagi Bu, saya ingin menanyakan mengenai tugas. Slide selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi ragam bahasa. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya ragam bahasa antara lain ada media komunikasi, lisan atau tulisan, tingkat pendidikan, hubungan antara pembicara dan pendengar, situasi formal atau non-formal, topik pembicaraan, latar belakang daerah atau budaya. Yang artinya seseorang dapat menggunakan lebih dari satu ragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari sesuai kebutuhan atau situasi juga. Contohnya juga saat presentasi menggunakan bahasa formal, saat membuat skripsi menggunakan bahasa ilmiah, saat mengobrol dengan teman menggunakan bahasa santai. Dan di sini juga ada ragam bahasa menurut media. Pertama, ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang disampaikan secara langsung melalui ucapan dalam komunikasi lisan lawan bicara, dapat melihat ekspresi wajah dan gerakan tubuh, serta mendengar intonasi suara yang sehingga pesan lebih mudah dipahami. Dan untuk ciri-cirinya ada lawan bicara, dipengaruhi intonasi, bisa dibantu dengan bahasa tubuh, berlangsung cepat, dan terakhir kesalahan dapat langsung diperbaiki. Contohnya aku lagi ngerjain tugas, besok kita kumpul jam 8 ya. Nah, di sini juga ada ragam bahasa menurut media, yaitu ragam bahasa menurut media, ragam bahasa tulis. Yang ragam bahasa tulis ini digunakan melalui media tulisan sehingga penulis harus menyusun kalimat dengan jelas dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Ciri-cirinya menggunakan ejaan yang benar, kalimat tersusun rapi, tidak dibantu ekspresi atau intonasi, dan terakhir lebih teliti dibanding bahasa lisan. Contohnya, saya sedang menyelesaikan tugas akhir mata kuliah bahasa Indonesia. Dan ada juga perbedaan ragam tulis dan ragam lisan. Ragam lisan itu disampaikan secara langsung menggunakan intonasi bersifat spontan dan mudah dikoreksi. Contohnya, aku mau nulis laporan. Dan untuk ragam tulis, disampaikan melalui tulisan menggunakan tanda baca lebih terencana, harus teliti sejak awal. Contoh, saya akan menulis laporan. Kesimpulannya, bahasa tulis harus lebih memperhatikan struktur kalimat dan ejaan agar pembaca dapat memahami maksud penulis. Dan ada juga ragam bahasa menurut pendidikan. Yang pertama itu ada ragam baku menggunakan pada situasi resmi, mengikuti kaidah bahasa Indonesia, digunakan dalam seminar, skripsi, laporan, dan surat dinas dan lain-lain. Contohnya, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan laporan praktikum tepat waktu. Dan kedua ada ragam tidak baku. Ragam tidak baku itu digunakan dalam komunikasi sehari-hari kita seperti ngobrol santai dengan teman atau keluarga. Bersifat santai dan fleksibel juga. Contohnya, anak-anak wajib mengumpulkan laporan besok. Dan juga ada ciri-ciri ragam bahasa baku, yaitu ada mantap, dinamis, cendekia, dan seragam. Selanjutnya ada ragam bahasa berdasarkan wacana.
ilmiah digunakan dalam karya ilmiah, jurnal, skripsi, laporan, penelitian, dan seminar. Jadi cirinya juga ada objektif, logis, kalimat efektif, menggunakan istilah ilmiah. Dan ragam populer itu digunakan pada artikel blog, majalah, media sosial, bahasanya lebih santai sehingga mudah dipahami masyarakat. Lalu, berdasarkan media dan pendidikan ragam bahasa juga dibedakan berdasarkan bidang penggunaannya atau bidang wacana yang pertama, yaitu digunakan dalam jurnal, skripsi, laporan penelitian, dan seminar. Ciri-cirinya yaitu objektif, logis, menggunakan kalimat efektif, serta memakai istilah-istilah ilmiah. Dan yang kedua itu ada ragam populer. Ragam populer ini digunakan dalam artikel, blog, majalah, maupun media sosial. Dipahami oleh masyarakat umum. Penggunaan bahasa juga bergantung pada siapa pembacanya dan tujuan penyampaian informasinya. Dan ada juga ragam bahasa berdasarkan cara pandang penuturnya. Terdiri dari ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Ragam dialek itu dipengaruhi oleh daerah asal seseorang, sehingga cara pengucapannya maupun pilihan katanya bisa berbeda. Ragam terpelajar digunakan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan sehingga bahasanya lebih teratur atau tertata. Ragam resmi digunakan dalam bahasa ragam resmi digunakan dalam acara formal seperti rapat, seminar, dan presentasi. Sedangkan ragam tidak resmi digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya berbicara dengan teman ataupun keluarga juga. Dan di sini juga ada ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Setiap bidang memiliki karakteristik bahasa yang berbeda-beda, misalnya dalam bidang politik digunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan pemerintahan dan kebijakan negara. Dalam bidang hukum digunakan bahasa yang lebih rinci dan tidak menimbulkan makna pada ganda karena berkaitan dengan aturan hukum. Dalam bidang jurnalistik digunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat semua. Bidang sastra digunakan bahasa yang lebih indah, kreatif, dan banyak menggunakan majas atau makna yang kias. Dan karena itu, topik ini dibahas juga mempengaruhi pilihan kata dan gaya bahasa yang digunakan. Dan ada juga bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu berarti kita mampu menyesuaikan bahasa dan dengan situasi dan lawan bicara kita. Sedangkan bahasa Indonesia itu yang benar berarti menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah kata, ejaan, dan pilihan kata yang berlaku. Sebagai mahasiswa kita juga dituntut mampu menggunakan bahasa keduanya, yaitu bahasa baku dan formal, dan juga bahasa santai. Misalnya ketika membuat laporan atau menyusun makalah atau skripsi, melakukan presentasi juga kita harus menggunakan bahasa yang formal atau baku. Sekaligus agar informasi yang kita sampaikan itu mudah dipahami oleh masyarakat semua. Dan berbicara dengan teman kita juga boleh menggunakan bahasa yang lebih santai selama tetap menjaga sopan santun. Ada juga pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu banyak manfaatnya. Pertama, komunikasi menjadi lebih efektif karena pesan yang kita sampaikan lebih mudah keduanya. Penggunaan bahasa yang dapat mengurangi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Ketiga, bahasa yang baik menunjukkan sikap profesional dan menghargai lawan bicara. Selain itu, bagi mahasiswa, kemampuan menggunakan bahasa yang baik dan benar sangat penting karena semua kegiatan akademik seperti membuat skripsi, membuat laporan praktikum, proposal penelitian itu menggunakan bahasa baku atau formal. Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu perlu dilatih sejak sekarang. Dan di sini juga ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menggunakan ketika menulis laporan praktikum, melakukan presentasi, berdiskusi dengan dosen maupun menyusun skripsi. Di media sosial kita memang boleh menggunakan bahasa yang lebih santai, tetapi harus menjaga etika menggunakan kata-kata yang sopan serta menghindari
ujar kebencian, maupun penyebaran informasi yang belum benar. Kemudian di lingkungan kerja juga penggunaan bahasa yang baik sangat penting karena membuat email resmi, laporan pekerjaan, maupun saat melakukan presentasi pada atasan atau rekan kerja. Menggunakan ragam bahasa yang tepat akan sangat membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun di dunia kerja ataupun kehidupan sehari-harinya. Terakhir, yaitu ada kesimpulan dan penutup. Yang saya simpulkan tentang ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar itu, ragam bahasa itu memiliki beberapa bahasa yang sesuai dengan situasi, tujuan, media, dan lawan bicara kita. Ragam bahasa memiliki beberapa jenis, yaitu berdasarkan media, tingkat pendidikan, media wacana, dan cara pandang penutur. Dan topik pembicaraan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, sehingga harus digunakan sesuai dengan kondisi komunikasi kita masing-masing. Sebagai mahasiswa, kita juga perlu membiasakan diri kita menggunakan bahasa formal atau baku agar penjelasannya lebih efektif dan jelas. Terutama juga untuk kegiatan akademik seperti presentasi saat membuat skripsi dan laporan penelitian. Dengan memahami ragam bahasa tersebut, kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan lebih baik, dan juga menunjukkan sikap yang profesional dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun di dunia kerja atau di kehidupan sehari-hari. Dan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai ragam bahasa dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu Novia Angela, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya pada saat presentasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.